Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzubillahi warahmatullahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca sama-sama pelajaran sebelumnya. Dan jika kalian mentalak para istri itu, maka mereka telah sampai batas iddah mereka, maka tahanlah oleh kalian mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah oleh kalian mereka dengan cara yang baik, dan janganlah kalian menahan mereka untuk memudaratkan agar kalian melampaui batas. Dan barang siapa yang dia melakukan demikian itu, maka sungguh dia telah mendolimi dirinya. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah dan apa yang dia turunkan atas kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Dia menasehati kalian dengannya. Dan bertakwalah kalian pada Allah, dan ketahuilah oleh kalian sungguhnya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Dan jika kalian mentalak para istri itu, maka mereka telah sampai batas waktu iddah mereka, maka janganlah kalian menghalangi mereka sekiranya mereka menikahi suami mereka, jika mereka saling ridho di antara mereka dengan cara yang baik. Demikian itu dinasehati dengannya siapa yang dia adalah dari kalian, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih, dan Allah dia mengetahui kalian, tidaklah kalian mengetahui. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Kita terjemahkan. Wah, dan al-walidat, para ibu, para orang tua perempuan, para orang tua perempuan, para ibu, yurdi'na,
mereka menyusui. Ada ain rodo. Mereka menyusui auladahuna, anak-anak mereka. Aulaini 2 tahun. 2 tahun. Kalau haul, peringatan haul 1 tahun. Aulaini 2 tahun. Kamila ini yang sempurna. Liman, bagi siapa yang aroda, dia menghendaki sekiranya yutimma, dia menyempurnakan ar-rodoah, persusuan itu. Wah, ala, atas, al-maulud, bayi. Mau itu bayi yang dilahirkan bayi. Lahu, baginya. Hu itu dia laki-laki. Bayi milik dia laki-laki. Berarti laki-laki pemilik bayi. Siapa? Ayah. Jadi mauludlah itu siapa? Ayah. Ayah tapi diungkapkan dengan kata laki-laki pemilik bayi. Jadi mauludlah artinya bapak. Dan wajib atas seorang ayah, mauludlah ayah ya. Wajib atas seorang ayah, rizkuhuna, memberi rizki pada mereka, wakiswatuhuna, dan memberi kiswah, pakaian. Memberi pakaian pada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. La tukallafu, tidak dibebani nafsun, diri seseorang, illa, kecuali wus'aha, kesanggupannya, keluasannya, jadikan kesanggupannya. La tudoro, janganlah diberatkan walidah, seorang ibu, biwaladiha, sebab anaknya. Wah, lah, jangan pula, mauludlah, seorang bapak, seorang ayah, biwaladihi, sebab anaknya. Wah, ala, alwaris, ahli waris. Mislu, seperti zalika, demikian itu. Fa, in, jika aroda, keduanya menghendaki. Kalau aroda, dia menghendaki. Aroda, keduanya menghendaki. Fisolan, menyapih. Keduanya menghendaki menyapih. An, dari tarodin, saling ridho. Saling ridho minhuma, dari keduanya. Wa, tasyawur, bermusyawarah. Fa, la junaha, tidak ada dosa alaihima, atas keduanya. Wah, in, jika arotum, kalian menghendaki. An, sekiranya tas tardi'u takwawu, kalian mempersusukan. Kalian mempersusukan auladakum, anak-anak kalian. Fa, la junaha, tidak ada dosa alaikum, sekalian ida, jika salamtum, kalian menyerahkan. Jika kalian menyerahkan ma, apa yang ataitum, kalian berikan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wattaqullah, takwalah kalian pada Allah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, Allah, sesungguhnya Allah, bima, dengan apa yang tak maluna, kalian kerjakan, basir, maha melihat. Lagi, wah, al-walidat, para ibu, yurdi'na, mereka, auladahunna, aulaini, kamilaini, yang sempurna. Liman, bagi siapa yang aroda, menghendaki sekiranya dia menyempurnakan ar-rodoah, persusuan itu. Wah, dan ala, atas al-mauludlah, seorang ayah, rizkuhuna, memberi rizki pada mereka. Wah,
Dan kiswatuhunna, memberi pakaian pada mereka bil ma'ruf, cara dengan yang baik. La tukallafu, tidaklah dibebani nafsun diri seseorang diri illa seseorang wus'aha, kecuali kesanggupannya. kesanggupannya. Satu doro, Tidak janganlah diberatkan walidah, janganlah diberat seorang seorang ibu ibu waladiha, karena karena anaknya. Wah, jangan pula Janganlah mauludlah seorang ayah ayah waladihi, ya sebab anaknya. sebab Wah, anaknya Allah, dan atas ahli waris seperti dalika demikian seperti itu. itu. Maka jika jika aroda keduanya menghendaki isolan menyapih dari saling ridho minhuma dari keduanya, tasyawur bermusyawarah la junaha, tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian menghendaki sekiranya kalian mempersusukannya anak-anak kalian, maka tidak ada dosa atas kalian jika apabila kalian menyerahkan berikan bil ma'ruf dengan cara yang baik, takwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat sama-sama. Dan para ibu mereka menyusukan anak mereka 2 tahun yang sempurna bagi siapa yang menghendaki sekiranya dia menyempurnakan persusuan itu, dan atas seorang ayah memberi rezeki dan memberi pakaian cara yang baik dengan cara yang baik, tidaklah dibebani di seseorang kecuali sanggupannya. Janganlah berarti seorang anak anaknya, dan janganlah seorang ayah karena anaknya, dan atas waris seperti demikian itu. Maka jika keduanya menghendaki menyapih dari keduanya dan bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kalian menghendaki sekiranya kalian mempersusukannya anak-anak kalian, maka tidak ada dosa atas kalian menyerahkan apa yang kalian berikan dengan cara yang baik, dan kalian bertakwalah kepada Allah, dan kalian oleh kalian sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Dari belakang, basir, maha melihat. ta'maluna, kalian kerjakan dengan apa yang anallah sesungguhnya Allah i'lamu dan ketahuilah oleh kalian dan taqullah
bertakwalah kalian Allah. kepada Allah wa bil dan ma'ruf dengan cara Dengan yang cara yang baik. baik. ataitum Apa yang Apa yang yang kalian diberikan, berikan, ma apa yang apa yang salamtum apabila Kalian kalian menyerahkan. menyerahkan ida apabila alaikum atas atas kalian la kalian junaha dosa, tidak ada dosa, fa maka auladakum anak-anak anak-anak kalian kalian astardiu kalian yang mempersusukan mempersusukan an sekiranya sekiranya arotum kalian menghendaki in jika wa dan alaihima atas atas la keduanya junaha tidak ada dosa, fa maka tasyawur dan dan bermusyawarah bermusyawarahlah wa dari hima keduanya dari keduanya tarodin saling rela saling ridho an dari solan menyapihnya menyapih menyapih nyapih. aroda Keduanya keduanya menghendaki, menghendaki fa'in maka maka jika galika yang demikian demikian itu itu mislu seperti alwaris ahli waris ahli ala waris atas fa dan biwaladihi dengan sebab anaknya mauludlah bapak-bapaknya dan para bapak seorang ayah lah tidak pula wa dan biwaladiha dengan sebab anaknya walidah seorang ibu la tudorro tidaklah memberi mudarat diberatkan janganlah diberatkan wus'aha kemampuannya kesanggupannya illa kecuali nafsun diri seseorang la tukallafu tidak dibebani bil ma'ruf dengan cara yang baik wa kiswatuhunna pakaian mereka dan memberi pakaian mereka rizquhunna dan memberi rezeki mereka al mauludlah seorang bapak ala atas wa dan ar-rodo'ah susuan itu yutimma sekiranya dia menyempurnakan an sekiranya aroda menghendaki iman bagi siapa yang kamila ini keduanya yang menyempurnakan sempurna haula ini 2 tahun auladahuna anak-anak mereka turdi'na mereka menyusui al-walidat para ibu wah dan sama-sama dan para ibu menyusui mereka anak-anak mereka 2 tahun secara sempurna bagi siapa yang dia menghendaki sekiranya dia menyempurnakan persusuan itu dan atas seorang bapak memberi rezeki mereka dan pakaian mereka dengan cara yang baik, tidak dibebani diri seseorang kecuali atas kemampuannya dan janganlah memberi mudarat
seorang ibu karena anaknya. sebab anaknya, dan jangan seorang bapak dengan sebab anaknya, dan atas ahli waris seperti demikian itu. Maka jika keduanya menghendaki menyapih dari atas kerinduan dari keduanya dan bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian menghendaki sekiranya kalian mempersusukan anak-anak kalian, maka tidak ada dosa atas kalian apabila kalian menyerahkan apa yang kalian berikan dengan cara yang baik. Takwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya, gampang-gampang. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama al-walidat, artinya para ibu. Kalau satu walidah. Walidah. Kalau bapak walid. Walid orang tua laki-laki, walidah orang tua perempuan. Terus aulad artinya Anak-anak mereka. Anak aulad. Kalau satu Walad. walad. Haulaini 2 tahun. Kalau setahun haul. Sana. Haul. Haul. Ya, kamilaini Sempurna, secara sempurna. Kalau satu kamil. Kamil, Pak Kamil. Kalau perempuan Kamilah. Perempuan yang sempurna. Sempurna. Terus apa lagi? Sudah, itu yang jamak-jamak. Sekarang kosakata baru. Kosakata baru. Wus'a. Keluasannya. Ya. Al-walidat. Memberi mudarat. Yurdi'na. Mereka menyusukannya. Menyusui. Fisolan. Menyape. Aulad. Anak-anak. Ar-rodo'ah. Persusuan. Mensusukan itu. Arodin. Saling rela. Tasyawur. Musyawarah. Kiswah. Pakaian. Tardiku takwawu. Kalian mempersusukannya. Tukalafu. Dibebani. Back. Ini siapa? Jenis-jenis kalimah atau Indonesianya kata ada 3 ya. Ada fi'il kata kerja, isim kata benda, harf kata bantu. Kemarin fi'il kata kerja ciri-cirinya punya pelaku. Pokoknya kalau bisa menyebutkan fi'il harus menyebutkan pelaku. Kemudian yang kedua isim kata benda. Kemarin sudah latihan fi'il ya. Sudah ya. Nah, sekarang coba kita latihan fi'il sama mencari isim. Ciri-ciri isim adalah beral. Artinya bisa diberi al, itu berarti isim. Atau awalanmu, setiap awalanmu itu mesti isim. Mu, muslim, mukmin, musyrik, pokoknya mu itu semua, mujahid, muhajir, semua itu isim. Musola termasuk isim, gitu ya. Kata yang jatuh setelah ka, seperti, setelah li, bagi, setelah min, setelah ilah, setelah an, setelah Allah, setelah fi, setelah bi, itu juga pasti isim. Kata yang berakhiran tanwin, an, in, on di belakang, pasti isim. Ada tak marbutoh, ya, tak marbutoh, tak bulat di belakang, itu pasti isim. Berarti benda mati atau hidup, benda. Nama, istilah, perbuatan, sifat, kean, kata ganti. Kata ganti itu termasuk
Isim. Isim. Keadaan itu pembendaan kata kerja, gitu ya. Peradaban, permusuhan, atau keadaan kasih sayang, perhatian, itu semua isim, ya. Terus kata tempat, arah, waktu, kata tunjuk, kata bilangan, itu semua isim. Ya, sekarang kita mencari fiil dulu, nanti kita lanjutkan mencari isim. Mencari fiil dulu, mana fiilnya? Yurdikna. Yurdikna. Pelakunya mana? Ya, Rumusnya. Nun. Ya nun. Ya nun. Mereka. Nun. Ya nun itu siapa? Mereka. Mereka Walidatu. Walidati. mereka perempuan, ya nun. Perempuan. Kalau mereka Ya nun. laki-laki, ya Yu. gimana? Yurdi. Yurdi'una. Yurdi'una. Yurdi'una mereka Wawunun. laki-laki. Tapi tidak ada ya, mereka laki-laki menyusui, tidak ada. Tapi mesti perempuan, ya laki-laki tidak ada, ini dimonopoli perempuan. Yurdi'na ya nun mereka perempuan. Mana lagi? Fi'il. Haulain. Yutimma. Pelakunya mana? Ya. Ya, dia menyempurnakan. Sebelum yutimma, aroda, dia. Pelakunya siapa? Dia. Dulu kalau bentuk lampu asli mengandung dia menghendaki. Dia menghendaki. Mana lagi? Rizkuhun. Itu rizki, bukan ya, tidak ada pelaku. Ada al berarti isim. Oh iya, isim. Ada al berarti isim. Tukallafu. Tukallafu pelakunya mana? Ta. Ini. Mana lagi? Tudorro. Pelakunya mana? Ta. Tanya dia perempuan ini ya, ini juga dia perempuan. Jadi ta itu bisa kamu, bisa dia perempuan. Mana lagi? Diwalitai mawadalawadi wa alam bisa dari gawe infi salam tarodin. Kalau ada tanwin setelah an mesti isim. Tarodin. Oh iya. Isim. Terus tadi. Ya. Arotum. Pelakunya mana? Tum. Siapa tum? Kalian. Mana lagi? Tastardiu. Pelakunya mana? Takwawu. Siapa? Kalian. Mana lagi? Salam tum. Pelakunya mana? Tum. Siapa? Kalian. Mana lagi? Ataitum. Pelakunya? Tum. Siapa? Kalian. Mana lagi? Itaku. Kenapa? Kata kalian perintah. bertakwalah kalian. Takwalah. Mana lagi? Wa'lamu. Ilamu. Kenapa? Ketahuilah oleh kalian. Ya, terus mana lagi? Ta'maluna. Pelakunya mana? Ta'mawunun. Siapa? Kalian. Kalian. Nah, itu mencari fi'il sudah bisa. Sekarang mencari isim. Mana isim? Al-walidatu. Al-walidat. Kenapa isim? Karena ada alnya. Ada alnya. Terus auladahunna. Tadi kata benda. Mana lagi? Hunna kata ganti. Ya, kata ganti. Mana lagi? Haulaini. Kenapa? Karena waktu. Kamilaini. Sifat ya. Sifat. Mana lagi? Man. Kenapa man? Harf. Jatuh setelah li. Liman. Ya. Mana lagi? Ar-rodoah. Kenapa? Ada al, ada tak marbutoh, dan ada al. Mana lagi? Wah, ngalah. Al-maulud. Kenapa? Ada al. Setelah ngalah. Double. Lagi. Rizkuhunna. Lahu. Kenapa? Kata ganti. Setelah lagi double. Terus rizku. Itu pembendaan ya. Sebenarnya kalau itu zaman itu perizkian kita, tapi tidak ada. Tidak bisa memprediksi. Guna itu kata ganti. Terus kiswah pakaian, kata benda, kata marbutoh. Ya. Terus guna dulu kata ganti. Al-ma'ruf kenapa? Karena ada bi. Ada al. Mana lagi?
Nafsun. Nafsun. Kenapa? Ada tanwin. Tanwin. Terus Udor. Satu. Nah. Usaha. Kenapa? Usnga. Tidak ada lailah. Lailah kenapa? Pembendaan, ya itu ya. Pembendaan. Kesanggupan, keluasan. Kesanggupan. Poan. Poan itu mesti isim. Seperti rizki tadi itu adalah perizkian contohnya. Poan. Beri rizki. Kata ganti. Mana lagi? Walidatun. Apa? Tanwin. Tak marbuto. Mana lagi? Biwaladiha. Walat. Waladi. Kenapa? Jatuh setelah ada bi. Kata ganti. Apalagi? Mauludun. Ada tanwin. Biwaladihi. Kata ganti. Jatuh setelah li. Terus walad. Kenapa? Ada bi. Terus kata ganti. Mana lagi? Al-waris. Karena ada setelah. Terus Zalika. Kenapa? Kata tunjuk. Kata tunjuk itu termasuk isim. Mislu juga ya, mislu seperti. Itu isim. Apalagi? Tarodin. Bisolan. Ada tanwin. Ada tanwin. Ada tanwin. Jatuh setelah an. Apalagi? Min. Tasyawurin. Ada tanwin. Belum tasyawur. Huma. Kata ganti jatuh setelah min. Jatuh setelah min. Terus Batasawurin. Kata benda. Terus hima. Kenapa? Kata ganti setelah Allah. Ganti. Ya Allah. Aratum itu tadi fiil. Ada pelakunya tuh. Aulat. Kata benda. Kata ganti. Terus junah. Kata benda. Kata ganti. Jatuh setelah Allah. Alaikum. Kalian. Al-ma'ruf. Ada Al-ma'ruf. Ada al. Wattaku. Tuh. Allah. Ada Allah. Ya Allah. Allah lagi. Apa lagi? I'lamu. Setelah Bi. Kasir karena ada tanwin. Ada tanwin ya betul. Kasirun tanwin. Itu sudah lancar semua. Sekarang kita pahami. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada, sudah jelas kita pahami. Ini menerangkan apa? Tentang kewajiban seorang ibu menyusui bayi. Dan para ibu, mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun yang sempurna. Gitu ya. Bagi siapa yang menghendaki untuk menyempurnakan persusuan itu. Jadi kalau para ibu menghendaki menyempurnakan persusuan, maka hendaknya penyusuan itu dilakukan selama 2 tahun. Ini sebetulnya kata perintah, gitu ya. Allah perintahkan kepada para ibu supaya menyusui bayinya 2 tahun yang sempurna. Tetapi Allah tidak ungkapkan dalam bentuk kata perintah, ya. Bukan begini, wahai para ibu, susuilah anak-anak kalian 2 tahun. Bukan begitu. Tetapi diungkapkan dalam bentuk kata berita, kalimat berita, gitu ya. Para ibu mereka menyusui anak mereka. Kenapa? Kalau ahli dalam gaya bahasa Arab, kalau ada perintah diungkapkan dalam bentuk kalimat berita, itu berarti perintahnya lebih kuat. Gitu ya. Seakan-akan tanpa diperintah pun para ibu sudah melakukan. Gitu. Berapa? 2 tahun yang sempurna. Kalau ingin menyempurnakan persusuan. Berarti menyusui itu 2 tahun. Gitu ya. Kalau lebih 2 tahun bagaimana? Lebih 2 tahun hukumnya makruh. Ya, makruh. Kalau disusui terus sampai balik, hukumnya haram. Gitu ya. Sampai balik, sampai disusui, hukumnya haram. Para ibu menyusui 2 tahun. Kalau hendak menyempurnakan persusuan itu. Lah terus ini diceritakan, sebentar. Dan wajib atas seorang ayah memberi rizki pada mereka. Mereka siapa? Mereka para ibu yang menyusui itu.
wajib atas seorang huna kan mereka perempuan, ya gitu ya. Dan wajib atas seorang ayah memberi rezeki kepada para ibu yang menyusui itu dan pakaian itu dengan cara yang baik, gitu ya. Gitu. Nah, terus ketika dalam masa persusuan itu 2 tahun itu, maka si ayah wajib memberi nafkah, memberi pakaian. Lalu gimana maksudnya? Gimana? Lah kan dia seorang istri. Seorang istri itu walaupun tidak menyusui ya suami wajib memberi nafkah, memberi pakaian. Gitu ya. Nah, ini maksudnya apa di sini? Maksudnya kalau dalam kondisi istri itu dicerai. Dicerai. Nah, ini kan masih membahas masalah perceraian ya, gitu. Jadi kalau ada seorang perempuan dalam posisi menyusui dicerai oleh suaminya, kan si istri mantan istri ya, itu menyusui banyak kan 2 tahun. Maka walaupun sudah bukan istrinya, sudah dicerai, karena dia menyusui bayinya, maka selama 2 tahun masa persusuan itu nafkah dan pakaian wajib ditanggung oleh mantan suami, yaitu bapaknya si bayi, bapaknya si anak, gitu ya. Itu 2 tahun. Itu sebagai ongkos atau upah persusuan. Gitu ya. Dengan cara yang baik harus pantas, ini ya. Cara yang baik jangan asal-asalan. Lalu terus berapa pantasnya? Berapa suami harus membayar si istri karena menyusui anaknya itu? Tidak dibebani diri seseorang kecuali sebatas kesanggupannya. Berarti suami, bukan mantan suami atau si ayah si bayi wajib menafkahi si istri sebesar kemampuannya. Paham ya? Gitu. Tapi kalau sifatnya relatif, bagaimana? Ya nanti diajukan ke pengadilan. Gitu ya. Diajukan ke pengadilan, ditanya penghasilan kamu berapa, nanti hakim memutuskan kamu harus menafkahi istrimu, mantan istri, selama masa persusuan sekian. Hakim yang menentukan kalau ada ketidaksepakatan antara kedua belah, ya, paham ya? Nah, terus seorang ibu jangan diberatkan sebab anaknya. Seorang ayah juga jangan diberatkan sebab anaknya. Ahli waris juga seperti itu, jangan diberatkan sebab anaknya. Maksudnya apa? Kalau ahli waris bukan sebab anaknya, ahli waris juga jangan diberatkan. Gitu ya. Seorang ibu jangan diberatkan sebab anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya ibu yang dicerai itu sebetulnya menyusui bayi tidak wajib. Paham ya? Gitu. Sebetulnya sejak tadi, walaupun tidak dicerai, sebetulnya yang kewajiban menafkahi anak itu kan bapak. Lah susu itu kan nafkah, gitu ya. Termasuk bagian dari nafkah memberi makan bayi itu adalah nafkah. Sebetulnya yang kewajiban memberi nafkah itu bapak, ya. Yang kewajiban menyusui sebetulnya bapak, paham ya? Nah, cuma gara-gara bapak tidak punya susu, akhirnya kewajibannya dialihkan ke istri. Lah, karena posisinya dia sebagai istri wajib taat kepada suami, maka dia wajib menyusui bayi. Paham ya? Jadi si ibu menyusui bayi itu bukan karena kewajiban asli menyusui, tapi karena kewajiban taat kepada suami. Paham ya? Gitu. Karena sebetulnya yang kewajiban menyusui itu bapak, tapi bapak tidak punya susu. Akhirnya dilimpahkan kepada istri. Lah istri wajib taat kepada suami, tidak boleh menolak, gitu ya? Gitu. Lah terus, sekarang dia sudah dicerai. Sudah dicerai, berarti kan tidak ada yang wajib dia taati lagi. Paham ya? Nah, maka bagi istri yang dicerai, menyusui bayi itu bukan kewajiban, tapi hak. Paham ya? Dia berhak. Makanya seorang ibu jangan diberatkan sebab anaknya. Maksudnya apa? Kalau ibunya tidak mau menyusui, tidak boleh dipaksa. Kalau ibunya masih mau menyusui, jangan dipersusukan kepada orang lain. Itu maksudnya seorang ibu jangan diberatkan sebab anaknya. Terus seorang ayah juga jangan diberatkan sebab anaknya. Maksudnya apa? Seorang istri, mantan istri kalau menyusui bayi, jangan menarget terlalu tinggi. Sampai melampaui batas kemampuan bapak, suami, mantan suami ya. Seorang bapak juga jangan, seorang ayah jangan diberatkan sebab anaknya. Paham ya? Jangan diminta upah terlalu tinggi yang melebihi kemampuannya. Dan atas ahli waris juga seperti itu. Maksudnya apa? Ahli waris.
Jadi istri itu tidak wajib menyusui, tapi berhak menyusui, gitu ya. Kalau apa? Pertama, kalau dicerai, suaminya sudah bukan suami. Kedua, kalau suaminya meninggal. Kan gitu ya, sudah tidak wajib menyusui. Kan dia menyusui tadi itu karena taat kepada suami. Loh, suaminya sudah meninggal. Maka menyusui bagi seorang istri yang menyusui anak yang ditinggal suami, itu bukan kewajiban, jadi hak. Paham ya? Karena dia tidak wajib lagi taat kepada suami, suaminya meninggal. Nah terus jangan memberatkan ahli waris. Maksudnya begini, lah tadi kan kalau dicerai bapaknya hidup, kan upah persusuan ditanggung oleh bapak. Nah kalau bapaknya meninggal, upah persusuannya diambil dari mana? Dari warisan. Paham ya? Warisan berarti bayinya itu sebagai ahli waris. Bayinya jangan diberatkan. Misalnya ibunya matre, itu bapaknya meninggal kaya raya. Saya mau menyusui bayi ini, tapi semua warisannya harus dikasihkan saya, misalnya ya, atau minta upah dari tapi terlalu tinggi, paham ya? Itu nanti hakim yang putuskan berapa yang harus dibayarkan kepada ibu, paham ya? Ahli waris juga jangan diberatkan seperti itu, paham ya? Jadi gitu. Terus maka jika keduanya menghendaki menyape, maksudnya siapa? Suami istri belum 2 tahun menghendaki menyape, bagaimana? Boleh. Tidak apa-apa, asalkan saling ridho dan bermusyawarah. Ya. Jadi makanya karena ada kata-kata seperti ini, maka menyusui 2 tahun tadi itu sebetulnya tidak wajib. Tapi yang sempurna, yang sunnah 2 tahun. Tapi kalau kurang, tidak apa-apa, asalkan atas kesepakatan dua belah pihak, saling ridho dan dimusyawarahkan. Yang tidak boleh kalau satu pihak. Ya, baru disusui diambil oleh suaminya, disamping tidak boleh. Itu harus dua belah pihak. Paham ya? Gitu. Berarti ini pelajarannya apa? Pelajarannya seorang ibu wajib memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya, termasuk dalam hal persusuan. Menurut Al-Quran, yang sempurna itu 2 tahun. Ya. Nah, kalau ada ibu tidak menyusui anaknya, itu ibu dolim. Ya. Kenapa? Karena tadi air susunya kan tidak keluar. Tapi begitu bayinya datang, susunya keluar. Berarti susu itu adalah rezeki bagi bayinya. Berarti dia itu dolim. Dolimnya apa? Tidak menyampaikan rezeki kepada yang berhak. Itu. Makanya ibu-ibu yang betul ya, ibu-ibu yang tidak menyusui itu rawan terkena kanker payudara, gitu ya. Ya mungkin gara-gara dolim sama bayinya, sama anaknya. Terus dan jika kalian menghendaki mempersusukan anak-anak kalian, wahai suami, ini bapak ya, bapak. Jadi bapak, kalau kamu hendak mempersusukan anak kalian, maksudnya apa? Mencarikan tukang susu, ya, tukang susu yang lain. Nah, mencari tukang susu itu bagi suami boleh. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, si istri tidak mau atau tidak mampu menyusui. Paham ya? Maka terpaksa bapaknya mencari tukang susu. Tidak apa-apa. Tapi asalkan kalian serahkan apa yang kalian berikan dengan cara yang baik. Maksudnya, asalkan si bapak itu memberikan upah persusuannya kepada si tukang susu itu dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Jangan bayarnya bulanannya jangan lambat-lambat ya, yang baik. Terus apa lagi? Jangan ditawar-tawar terlalu murah. Nah, gitu ya. Gitu. Nanti kalau ditawar murah, disusui akhirnya yang nyusui kurang ikhlas, gitu ya. Nanti secara berkala dijenguk sama ayahnya, dijenguk terus bilang komplain, lah kok kurus anak saya, kata yang nyusui. Lawang murah minta gemuk kan gitu. Nah, daripada begitu, akhirnya jangan ditawar-tawar yang murah, jangan lambat-lambat, itu syaratnya ayah. Ya, cuma masalahnya ya kalau dulu banyak tukang susu, ya termasuk di Arab itu ada tradisi memang ya, ada orang punya profesi menyusui anak orang. Kalau sekarang kan tidak ada. Nah, apa? Nah ya gitu, makanya kalau sekarang tidak ada terus gimana? Akhirnya susu kalah. Akhirnya tukang susunya beli di toko. Beli di toko, terus gimana? Tukang susu tidak ada susu kaleng, susu formula. Terus gimana? Berarti kalau susu formula, berarti seorang bapak, gitu ya, kalau membelikan susu formula untuk anaknya, wajib susu yang paling baik. Paham ya? Jangan dikasih belikan susu bendera. Ya. Nanti anaknya diare.
Jadi gitu, susu yang terbaik termasuk apa? Konsultasi kepada ahli gizi apa bagaimana. Jadi gitu, sebagai tanggung jawab seorang ayah. Kalau dia memberi upah persusuan baik, berarti kalau beli susu harus beli susu yang baik. Paham ya? Itu. Terus wahai para suami, takwalah kepada Allah. Ketahuilah Allah melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang Allah amanatkan kepadamu berupa anak itu, kewajibanmu menafkahi itu kamu lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Awas Allah lihat, nanti kamu akan dimintai pertanggungan. Itu. Terus berdasarkan ayat ini juga dikuatkan dengan hadis bahwa yang namanya persusuan itu selama 2 tahun. Makanya kalau ada orang menyusui anak orang, maka anak itu akan menjadi anak rodok. Ibunya ibu rodok, saudara sepersusuan, kalau persusuannya dilakukan di bawah usia 2 tahun. Ya, itu 5 kali kenyang dan di bawah usia 2 tahun. Jadi kalau nyusui anaknya orang lebih dari 2 tahun, walaupun sebanyak apapun, tidak akan menjadi anak rodok. Paham ya? Bukan di 2 tahun, kalau lebih. Gitu ya. Makanya ada yang bilang dulu, ada yang bertanya. Tuh, kalau air susunya istri terminum oleh suami, bagaimana? Kan ya? Apa suaminya jadi anak rodok? Kalau 2 tahun. Jadi kalau jadi anak rodok kan jadi mahram, jadi tercerai kan ya? Tercerai. Ya bukan, kan suaminya umurnya berapa ya? Walaupun habis banyak tidak akan jadi anak rodok. Gitu. Itu nanti dikuatkan juga dengan riwayat ini. Tapi gimana bukanya di sini? Mana ini? Mana? Apa? Turunnya ini. Oh sudah ini. Ini ya dikuatkan dengan hadis. La yahrumu minar rodok. Tidak menjadi haram karena persusuan. Illa ma fataqal am'a. Kecuali yang membuka usus. Bisa membuka usus itu artinya sampai kenyang. Ini ya. Bukan sedikit tapi banyak. Wa kana qoblal fitom. Dan penyusuan itu dilakukan sebelum usia penyapian. Yaitu selama 2 tahun. Kalau lebih itu la yahrumu minar rodok illa makana fil haula ini, tidak menjadi mahram sebab persusuan kecuali yang dilakukan dalam usia 2 tahun. Kalau lebih tidak akan jadi. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan. Ustaz. Monggo ya. Tadi disebutkan tentang ahli waris. Di sini meliputi siapa saja, Ustaz? Ahli waris di sini maksudnya bayi. Bayi. Cerai mati. Jadi ayahnya meninggal, punya warisan banyak. Gitu ya. Punya warisan. Maka upah persusuannya kan diambil dari warisan. Gitu ya. Dari warisan. Itu. Lah ahli warisnya ya tergantung siapa yang ada. Yang jelas ada itu bayi, gitu ya. Mungkin ada orang tua si mayit, mungkin orang tua atau itu siapapun yang ada. Jadi kalau diambil dari harta warisan untuk upah persusuan, nanti kan mengurangi apa hak ahli waris itu. Paham ya? Itu. Maka kalau ngambil jangan terlalu banyak, ahli waris jangan diberatkan. Paham ya? Gitu. Yeah. Jadi terutama ahli waris itu ya baginya itu. Okay. Ada lagi? Bertanya Ustadz. Ya. Kalau misalnya ada ibu yang ASINya itu banyak, berlebih, kemudian diberikan ke bayi-bayi yang lain, itu apakah harus seizin ini ya Ustaz? Seizin suami gitu enggak? Ya. Bagaimana ya, Ustaz? Betul. Ya betul. Jadi pertama seizin suami, betul ya, gitu. Karena itu istri menyusui tadi kan sebenarnya tidak wajib karena taat kepada suami. Ketika memberikan kepada orang lain juga harus seizin suami. Iya syarat pertama. Syarat kedua harus
harus memberitahukan identitasnya kepada keluarga si bayi. Biar si bayi itu tahu ibu rodoknya. Gitu ya. Ibu rodoknya nanti kan jadi mahram. Gitu ya. Terus disiraturahimkan dengan anak-anak si ibu itu supaya dia tahu saudara rodoknya. Jangan sampai nanti dia menikah sama saudara rodoknya sendiri. Jadi kalau identitasnya jelas, tidak apa-apa. Kalau tidak jelas, tidak boleh. Ini Ustaz, matur nuwun. Oke, sami-sami. Itu saja. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami.